Indonesia menghadapi berbagai tantangan di masa depan yang menuntut kesiapan serius di bidang pendidikan. Setiap hari, jutaan anak di seluruh penjuru negeri bersekolah dan belajar. Namun pertanyaannya, apakah mereka benar-benar belajar atau hanya sekedar bersekolah? Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, pendidikan kita di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang begitu besar. Bagaimana mengubah paradigma belajar yang selama ini hanya menekankan pada hafalan menjadi proses pembelajaran yang menumbuhkan pemahaman dan karakter. Berdasarkan hasil survei literasi dan numerasi, menunjukkan bahwasannya negara kita masih tertinggal jauh dari berbagai negara lainnya. Ini menjadi tanda penting bahwasannya saatnya kita meninggalkan pembelajaran yang berpusat pada hafalan dan beralih pada pembelajaran yang bermakna. Sejak dulu, Indonesia telah berupaya menghadirkan proses belajar yang lebih hidup. Mulai dari cara belajar peserta didik aktif, pakem, hingga pembelajaran kontekstual. Kini Indonesia melangkah lebih jauh lagi melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Pendekatan ini mengajak peserta didik untuk belajar secara sadar, menemukan makna dari apa yang dipelajari, dan menikmati prosesnya dengan rasa gembira. Pembelajaran mendalam berakar pada 3 prinsip sederhana, namun memiliki makna yang dalam. Pertama, berkesadaran. Belajar tidak hanya menerima informasi, tapi hadir secara penuh dalam prosesnya. Di sini peserta didik membuka dirinya terhadap hal-hal yang baru dan berpikir fleksibel. Kedua, bermakna. Seperti apa yang disampaikan oleh David A. Sewell, belajar akan efektif jika peserta didik benar-benar memahami konsepnya, bukan sekedar menghafal. Ketiga, mengembirakan. John Dewey dan Herb Gardner mengingatkan bahwa belajar harus relevan dengan kehidupan nyata dan melibatkan peserta didik dengan pengalaman langsung mereka dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu, semangat, dan motivasi, yang dimana ini akan menciptakan rasa gembira pada peserta didik. Dalam pembelajaran mendalam, guru bukan hanya sekedar pengajar, tapi penuntun yang menyalakan semangat belajar peserta didik. Guru perlu diberi ruang khusus untuk berkreasi, berefleksi, dan berkolaborasi. Di sini, guru perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah, pengawas, dan orang tua, serta masyarakat sekitar untuk menciptakan budaya belajar yang aman dan sehat. Karena pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Ketika semua unsur bergerak bersama, maka terbentuklah ekosistem belajar yang lebih baik. Dalam pembelajaran mendalam, asesmen bukan sekedar angka di raport, melainkan sebuah cermin bagi guru dan siswa untuk memahami sejauh mana proses belajar berlangsung. Melalui umpan balik yang terarah dan reflektif, peserta didik mampu belajar mengenali kekuatannya, memperbaiki kekurangannya, dan tumbuh dengan semangat baru. Karena belajar bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling mau bertumbuh. Pembelajaran mendalam mengajak kita kembali ke hakikat pendidikan, memanusiakan manusia. Dari ruang kelas yang sederhana, kita menyiapkan generasi yang tangguh, berkarakter, dan berdaya saing. Mari bersama wujudkan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan menuju Indonesia Emas 2045. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.